warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Yang kedua, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Kamu perlu tahu, beriman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, beriman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi beriman tidak hanya di mulut saja, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Beriman kepada Allah artinya mempercayai dalam hati bahwa Allah itu ada, mengucapkan dengan lisan berupa kalimat syahadatain, dan membuktikannya dengan perbuatan, yaitu dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ada beberapa cara agar kita mengenal Allah dan meyakini bahwa Allah itu ada. Yang pertama yaitu melalui ciptaannya. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, bukan? Pasti ada yang menciptakan. Nah, bumi dan seisinya ini merupakan ciptaan yang menakjubkan. Pasti yang menciptakan adalah yang maha hebat dan maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui Al-Quran. Allah telah menciptakan bumi dan seisinya, dan Allah lah yang mengatur melalui Al-Quran agar kehidupan tidak kacau. Contohnya, Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berdoa. Al-Quran juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana kita berlaku kepada orang tua, bagaimana kita berlaku dengan saudara, bagaimana kita berlaku dengan teman kita, dan lain sebagainya. Dan cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah melalui Asmaul Husna. Jika ingin mengenal sesuatu, pasti yang kita tanyakan pertama kali adalah namanya, bukan? Begitupun untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai 99 nama yang baik yang mencerminkan sifat Allah dan disebut dengan Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna yang ada di Al-Quran, kali ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat semua perbuatan kita, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl, yang artinya Allah Maha Adil. Semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang berbeda adalah tingkat ketakwaannya. Maka dari itu, kita tidak boleh memilih-milih teman karena kekayaannya. Kita harus melihat teman itu karena ketakwaannya. Jika teman itu mengajak kita ke dalam kejelekan, lebih baik kita menjauhinya. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik agar ketularan menjadi orang yang baik. Asmaul Husna yang ketiga adalah
Al-Alim, yang artinya Allah Maha Agung. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terhitung. Maka kita harus mengagungkan Allah dengan cara melaksanakan perintahnya. Yang kedua, beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Jumlah Nabi dan Rasul sesungguhnya adalah banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 25, seperti yang ada pada tabel berikut ini. Ketika membahas beriman kepada Rasul Allah, kita akan mengenal 3 kata, yakni Rasul, Nabi, dan Ulul Azmi. Mari kita bahas perbedaan dari ketiga kata ini. Yang pertama, Rasul. Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam melewati rintangan untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah Rasul dan kitab sucinya yang wajib disampaikan kepada umatnya. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi dan Rasul yang bergelar Ulul Azmi ada 5 Nabi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi materi tentang beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.